Iya, pemirsa mencari pekerjaan merupakan kondisi yang hampir semua orang pernah mengalaminya. Terlebih di era modern saat ini. Persaingan mendapatkan pekerjaan sangatlah berat bahkan bagi mereka yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. Lantas mengapa sulitnya mencari kerja saat ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan HR praktisi dan content creator Yova Belts. Halo, selamat siang Mbak Yova. Selamat siang, Helmut. Ya, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana tayangan yang menurut data BPS ini kan menyatakan angka pengangguran di Indonesia terjadi penurunan. Nah, sebenarnya kalau Mbak Yova sendiri melihat dari angka tersebut, apakah sebenarnya perusahaan sudah menurunkan standar kualifikasi atau seperti apa? Kalau menurut aku sih, singkatnya memang pasti banyak faktor ya. Jadi sebenarnya untuk Mhm, hal ini terjadi itu faktornya banyak, dari perbaikan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, apalagi semenjak pandemi mungkin kamu juga tahu, ada tipe pekerjaan yang mhm, dihapuskan, ada yang baru tiba-tiba muncul, tapi juga di luar itu aku ngerasa dengan sosial media yang sekarang ini banyak anak-anak muda itu ngerasa takut masuk dunia kerja, atau karena seringnya mereka pindah-pindah perusahaan juga nggak mau nge-hire mereka, gitu. Jadi untuk mhm, tendensinya sekarang itu sebenarnya banyak faktor yang kita bisa lihat ya, mungkin dari gaji juga ya, dari gaji yang, mhm, di-offer dari perusahaan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi anak-anak muda mhm. yang sekarang, seperti itu. Belum lagi mental health ya kan, belum Iya, lagi, betul. eee belum lagi yang suka, apa namanya, stres di tempat kerja, kemudian mereka Iya. di-influence, apa namanya, kalau, "Oh, dunia kerja itu begini begitu." Dan Mhm, ini aku lihat banget dari, teman-teman yang juga sering komen di video aku, gitu. "Oh, emang mhm, dunia kerja itu kah?" Gitu. mhm, mhm. Gitu Dan sih menurut sebenarnya aku. iya, sebenarnya ketakutan dan juga keresahan dari kaum muda ini untuk melakukan ataupun juga menapaki dunia kerja ini sangat dirasakan ya. Nah, kemudian kalau menurut Anda sendiri kompetensi apa sih yang perlu dimiliki untuk usia pekerja mendapatkan pekerjaan saat ini? Kalau menurut aku sih mungkin kita sama-sama tahu ya kalau Mhm, di kampus atau di sekolah kita nggak terlalu banyak diajarin bagaimana kita bisa survive di tempat kerja atau bagaimana ya, apply di tempat kerja, kita nggak banyak diajarin itu. Tapi dari pengalaman aku sih untuk anak-anak muda sekarang, penting banget punya human skill gitu loh, yang ngebuat kita mhm, itu, better at human being, dari mulai ya, gimana cara having difficult conversation, gimana cara having effective confrontation, mhm, minta naik gaji, menerima feedback, mhm, mendengarkan orang lain, how to manage our stress. Jadi menurut aku banyak hal-hal yang tidak dilihat, tapi penting banget untuk generasi sekarang itu, mhm, untuk punya skill-skill ini, apalagi stress management dengan everything going on ya di sekitar mhm, kita dengan sosial media seperti ini, mhm, everything's going so fast gitu loh. Kita perlu information, apa namanya, dengan cepat gitu. Kita perlu, skill yang bisa ngebantu kita untuk manage diri kita, manage stres kita, pressure kita, gitu. Dan menurut aku ini nggak diajarkan baik di tempat kerja ataupun di, apa ya, lembaga pendidikan, gitu. Baik, jadi artinya saat ini soft skill juga tidak hanya dibutuhkan dari soft skill sendiri, tapi juga mental health kita yang bisa, apa istilahnya untuk itu supaya kita tidak, stres ataupun juga mengalami gangguan saat di tempat kerja, begitu? Betul, betul banget. Oke. Nah, kemudian ada perbedaankah antara yang pernah terjadi begitu ya, Mbak Yova, kalau di tempat kerja dan juga pemberi kerja ini seperti apa yang pernah ketemui? Bagaimana, sorry? Ya, perbedaan pendapat yang pernah dialami antara pemberi kerja dan juga pihak rekrutmen? Oke, pihak rekrutmen. Mhm, Sebenarnya banyak ya, apalagi aku sebagai rekruter itu aku sering banget, mengalami ini. Sometimes, pemberi kerja nanti pengen nge-hire satu kandidat yang punya kualifikasi, yang dia itu kualifikasinya, adalah cakupan dari 2 divisi yang berbeda gitu. Sometimes itu mhm, sulit banget, apalagi, mengingat klien-klien aku itu, ada yang dari remote area gitu ya,
ada yang kerjanya nanti harus, mengikuti time zone di negara itu, gitu. Jadi, ada beberapa requirement yang menurut aku sulit untuk kita cari di sini, itu sih. Jadi kualifikasi itu iya, misalnya, dia minta seorang finance itu 70% dia ngerjain finance, 30% ngerjain HR, tapi orangnya satu, gitu. Sometimes mungkin itu tidak, apa ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya dia ketika kita udah nemuin kandidatnya. Atau mungkin gaji dan kompensasi, dia punya budget sekian, sementara kita recruiter tahu kalau, oh nih di market sekian, ini nggak sesuai, gitu. Atau mungkin proses seleksi dia pengen, apa namanya, dia pengen semuanya itu mendetail, dia pengen proses seleksi yang mendetail, tapi dari kita recruiter kalau semakin lama proses seleksi ini, nanti kandidatnya lari gitu ke tempat lain, gitu. Jadi hal-hal seperti itu hal-hal common sih yang aku hadapi sebagai recruiter. Ya, jadi intinya adalah sekarang perusahaan itu melihat seseorang ataupun juga calon pekerja ini memiliki skill yang banyak atau seperti apa? Ada beberapa perusahaan itu pengen punya kandidat yang punya skill yang bisa diaplikasikan ke Mhm, beberapa pekerjaan, gitu. Mungkin sekarang kita sebut palu gada lah ya. iya, multitasking ya? Heeh, ya multitasking.